Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Ayat yang terkenal waktu kita memperingati hari Natal. Saya bacakan buat saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, kita ingin bersama-sama mohon pertolongan daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan kita bisa memahami, mengerti, dan juga mempraktekannya. Dengan hormat saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Markus bisa pimpin kita dalam doa. Engkau telah antar kami sampai di tempat ini ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh Tuhan sapa melalui firman-Mu. Kami pulang, kami tinggalkan, kami pulang, kami tidak sia-sia ya Tuhan. Kami tutup firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, memakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan dengan jelas, dengan gamblang ya Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Bila kami selesai dan kita doa tersebut dalam nama Tuhan. Ya, terima kasih. Saudara, saya memberikan tema pada pagi hari ini, kasih yang sempurna, saudara. Kasih yang sempurna. Soal firman Tuhan yang kita baca, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di kawanan, di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Pada zaman tersebut, para gembala-gembala adalah orang-orang yang hina. Pendapat mereka, komentar mereka tidak bisa diterima, tidak bisa didengar. Tetapi kita melihat luar biasa. Gembala-gembala ini yang mendengar kabar kesukaan tersebut pada pertama kali. Kalau saudara perhatikan di sini ayat ke-10 dikatakan jangan takut. Oh, rupanya saudara, ketakutan itu bisa muncul terhadap semua orang. Ketakutan itu bisa muncul terhadap orang-orang yang mengalami persoalan dalam kehidupan. Kepahitan, kekecewaan tak jarang membawa seseorang menjadi keras hati, dingin, kemudian semakin terpengaruh dan menjadi ketakutan. Di Bandung ada berita, ada seorang gadis umur 20 tahun, mahasiswi. Dia mau buat surprise kepada teman-temannya, kepada temannya yang ulang tahun gitu. Dia datang ke apartemennya pada tengah-tengah malam. Lalu dia menghias diri seakan-akan jadi hantu, gitu ya. Ya, kalau di Indonesia disebut suster ngesot katanya, gitu ya. Jadi hantu, rambutnya panjang dia turunkan ke depan barangkali itu. Ya, seakan-akan menakut-nakuti. Dia duduk di depan lift lantai 17. Teman-temannya sudah dalam ruangan itu gitu, mau menakuti seorang mahasiswi temannya yang ulang tahun gitu. Lalu begitu liftnya naik, mereka lantai 17 itu kan sudah janjian pencet tombol supaya mau keluar lantai 17. Begitu pintu terbuka,
semua memperagakan ketakutan, ya, karena itu teman-temannya sudah tahu. Ada hanya 2-3 orang yang nggak tahu. Satpamnya sama seorang pegawai di sana, sama satu yang ulang tahun itu tentu nggak tahu. Satpamnya maju, tendang orang itu, giginya copot, saudara. Ya, masuk rumah sakit. Karena bapaknya orang kaya, bapaknya mau tuntut satpam itu. Saya baca di koran, saudara perhatikan di Detikcom dan Kompas dan semuanya itu, hampir seluruh Indonesia mencela orang ini, saudara, membela satpam itu. Ya, nah karena dia telah membuat ketakutan. Nah ini bisa membuat orang takut, saudara. Hati-hati yang rambut panjang malam-malam, kalau nggak sisiran jangan keluar rumah, saudara. Nanti giginya bisa ompong. Nah saudara yang saya sebut Tuhan, orang bisa takut menghadapi segala persoalan dalam kehidupan. Orang bisa takut kalau dia kehilangan orang yang dikasihinya. Seringkali saya menemukan ada anak-anak muda atau kaum orang dewasa dan sebagainya, waktu mamanya masih hidup, sakit-sakitan, sudah tua, dimarah-marahin, saudara, cepat mati, ya, kok gak mau cepat-cepat mati kalau udah sakit gitu, ngomel-ngomel gitu, bikin kita susah yang masih muda-muda. Waktu kita besuk ke panti jompo di San Francisco, itu kaum ibu bilang sama anaknya, nggak tahu menasehati atau demi dirinya sendiri, kamu nanti kalau mama sudah tua mau masukkan ke sini, anaknya enggak gitu ya. Bener. Ya, ada lagi seorang ibu, dia waktu datang ke sini, saya jemput dia di mobil, dia cerita, dia bilang kalau anak saya masukkan ke dalam panti jompo, saya kutuk dia. Kaget saya. Nah saudara yang saya sebut Tuhan, ya waktu orang tuanya sudah tua, tidak disayang dan sebagainya, waktu meninggal, menangisnya saudara luar biasa. Jadi dia yang paling menyakiti mamanya, dia yang paling besar nangisnya, saudara. Mudah-mudahan saudara tidak demikian, saudara. Jadi kelihatan sekali dia rasa takut kehilangan, egois sekali. Ya mungkin mamanya bisa bantu dia, mungkin ada mama bisa sharing, tapi pada waktu mamanya hidup dia tidak menjaga baik-baik. Itu rasa takut. Ada yang rasa takut karena keterpisahan dan sebagainya. Nah banyak orang mengalami rasa takut. Takut tempat yang gelap, takut akan suara-suara yang tidak menyenangkan dan sebagainya, menghantui pikiran kita. Menghadapi masa depan juga ada rasa takut. Menghadapi masa hari esok juga ada rasa takut. Tapi kita bersyukur, hari ini firman Tuhan katakan jangan takut. Kenapa jangan takut, saudara? Nah, kita perhatikan di sini katakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kata-kata yang dipakai di sini, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Seakan-akan yang mendengar adalah para gembala, bukan? Tapi tidak, saudara. Saudara perhatikan lagi, untuk seluruh bangsa. Jadi pertama kali diberitakan kepada para gembala, tapi untuk seluruh bangsa. Maksudnya apa? Bagaimana diberitakan kepada seluruh gembala, lalu bisa untuk seluruh bangsa? Saya coba merenung-renungkan bagian ini, lalu saya menemukan jawaban. Rupanya orang yang sudah pernah mendengar akan berita kesukaan itu, dia wajib untuk menyampaikan kepada orang lain juga, supaya berita ini tersebar ke seluruh bangsa. Jadi semua harus mendengar berita kesukaan tersebut, saudara. Sehingga bukan berita yang jelek-jelek, bukan berita yang menakut-nakuti, bukan berita yang membuat orang menjadi sangat takut, saudara. Suatu hari ada seorang suster yang kerja di rumah sakit. Rumah sakit itu terkenal dari cerita-cerita senior-senior. Rumah sakit itu sangat rawan, karena ada orang yang mati di meja operasi. Ada seorang wanita sehat-sehat katanya, ada
kena penyakit apa begitu, dioperasi, lalu mati, rambutnya panjang lagi gitu. Wow. Semua dengar cerita merinding. Pasien-pasien juga kadang-kadang mendengar gosip-gosip tersebut. Ada yang pulang nggak merasakan apa-apa, tapi ada yang pulang lalu menganjurkan teman-temannya jangan masuk di rumah sakit itu lagi. Lalu suatu malam ada seorang suster yang masih muda bertugas. Dia juga pernah mendengar berita itu, sehingga was-wasan, takut gitu ya. Jangan takut dia. Jadi tiba-tiba tengah-tengah malam tugas jaga, ada bunyi seperti cangkir geser tempat gitu ya. Ada bunyi seperti sendok garpunya, ada bunyi-bunyian gitu ya, dan sebagainya. Ya besok paginya dia bertanya pada teman-temannya, kenapa saya jaga malam-malam pasiennya bisa bangun, makan-makan, minum? Dia bilang enggak, ya. Ya mulai merinding dia, mulai takut. Ya, lalu saudara, malam selanjutnya giliran dia jaga malam juga suara itu. Kali ini dia pakai senter. Dia mau mengetahui apa yang terjadi, tapi dia tidak menemukan. Hanya suara-suara saja. Dia pikir positif, mungkin kucing, ya, mungkin ada orang yang kesenggol, pokoknya yang positif. Pada hari yang ketiga dia jaga tengah-tengah malam. Giliran dia sendiri juga dia jaga. Oh, dia mendengar. Dia bilang sudah 2 hari saya dengar. Kali ini saya mau coba selidiki apakah benar-benar ada atau tidak. Lalu dia cek di mana suara itu. Wah, kok suaranya tambah keras. Dia cek lagi di kolong. Ada satu orang pakai baju putih, baju suster, sedang jongkok. Dia bilang, sorry, ada barang-barangnya jatuh. Dia ambil. Dia bilang, saya takut loh. Dan yang muda bilang, saya merinding sekali gitu. Mendengar cerita-cerita dari orang-orang dulu. Ya, senior-senior bilang di sini ada apa-apanya di sini. Dia bilang jangan dengar mereka. Mereka itu semua bohong. Waktu saya hidup dulu, saya juga dengar demikian katanya. Saudara yang saya kenal Tuhan, ini cerita. Tapi saudara, takut membawa tidak sukacita, bukan? Takut membuat orang tegang. Takut membuat orang tidak bisa tersenyum. Tapi hari ini ada berita sukacita yang dikatakan berita kesukaan. Dia bukan hanya kesukaan, tapi kesukaan yang besar yang mau disampaikan buat saya dan buat saudara sekalian, dan saudara juga bawa ke orang-orang lain. Kita mendengar beritanya itu apa, saudara? Nah, Lukas pasal 2 ayat 11 mencatat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara, kalimat ini saudara sudah tidak jarang dengar. Tadi juga pemimpin kebaktian sudah membacakannya. Mungkin juga nanti besok-besok saudara dengar dalam khotbah dan sebagainya. Tapi firman Tuhan ini tetap berkuasa. Beritanya tetap berita sukacita. Hari ini telah lahir bagimu, yang artinya kesukaan besar itu, berita kesukaan besar itu adalah hari ini telah lahir bagimu, engkau dan saya, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, yang kita peringati sebagai hari Natal ini. Apa itu Natal sesungguhnya, saudara, yang kita peringati? Saudara katakan, saya sudah tahu, ya. Tapi seringkali, saudara, makna Natal itu yang sesungguhnya itu sudah mengalami penyelewengan. Mengapa saya katakan demikian? Natal dijadikan sebagai suatu ajang pesta pora, diskon besar-besaran, cuci gudang, melancong, rekreasi, piknik, reuni keluarga, makan-makan yang enak. Itu Natal. Saudara, saya tidak katakan bahwa semua itu salah. Kalau saudara undang saya makan, saya juga mau, saudara, ya. Tapi saya tidak katakan ini salah, ini benar. Kita bisa rayakan seperti itu.
Tapi makna yang sesungguhnya itu apa? Saudara, Natal yang sesungguhnya tidak bisa lepas dari, tadi firman Tuhan katakan, Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Maka itulah kita rayakan sebagai hari kesukaan, hari Natal yang penuh dengan damai sejahtera. Tadi saya sudah katakan Natal yang pertama diproklamirkan oleh malaikat kepada para gembala yang mau disampaikan kepada seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, saudara. Tentu ini suatu berita yang penuh sukacita. Yohanes 3 ayat 16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Saya mencoba membuat akronim dari nama Yesus yang saya sebut dengan Jesus, ya. Jesus itu ada 5 huruf, ada J-I-S-U-S, ya. Saya mencatat di sini yang pertama J. Saudara bawa sebagai kenang-kenangan pulang ke rumah gitu, Natal kali ini. Yaitu ada joy, ada kesukacitaan. Joy-nya saya tulis dengan J-O-Y, huruf besar, karena di sini katakan kesukaan yang besar. Karena selama ini mungkin kita mengalami kesukacitaan, tapi yang kecil-kecil saja. Hari ini yang besar. Kenapa besar? Karena ada I yang disebut dengan everlasting life, di mana kesukaan besar itu adalah hidup yang kekal. Di mana Yesus datang ke dunia ini atas rencana dan rancangan Tuhan Allah, di mana Dia tidak mau manusia itu binasa, maka Dia rencanakan satu hidup yang kekal, everlasting life buat saudara dan saya, yang disebut dengan S, salvation, keselamatan. Dan keselamatan itu dapat diperoleh cuma-cuma bagi orang yang percaya kepada Dia, Yesus, sebagai juru selamat pribadinya. Maka dia memperoleh keselamatan tersebut. Dan bagaimana memperolehnya? Apakah kita harus bekerja keras? Apakah kita harus berbuat baik terus-menerus? Apakah kita harus berkorban dan sebagainya? Apakah kita harus bayar uang dan sebagainya? Tidak, saudara. Maka ada U yang disebut dengan unconditional love, di mana kasihnya tanpa syarat. Kasih manusia itu bersyarat, saudara. Berulang saya sampaikan. Kasih manusia bersyarat. Kalau saudara mengasihi saya, maka saya bisa mengasihi saudara. Itu kasih yang levelnya yang paling bawah. Karena orang di luar sana, mereka yang tidak datang ke GII San Jose ini juga bisa melakukan demikian. Saudara mengasihi saya mengasihi saudara. Lalu saudara, kalau saudara mengasihi saya, kemudian saya benci saudara, itu levelnya lebih rendah lagi. Binatang biasa begitu, bisa terjadi. Kamu kasih dia makan anjing, kasih kucing, kasih harimau makan enak-enak. Kadang-kadang bisa mencakar saudara kalau dia kelaparan. Kadang-kadang bisa menggigit saudara. Jadi kita dikasihi tapi bisa balas dengan kebencian. Tapi ada satu hal yang mau kita pelajari hari ini adalah, kalau engkau membenci pada saya tetap mengasihi engkau. Itu kasih yang Tuhan Yesus ingin ajarkan buat kita, di mana yang disebut dengan kasih yang tanpa syarat, kasih tanpa pamrih, kasih yang boleh dikatakan kasih yang kalau saudara tidak mengasihi pun, saya mengasihi. Yang disebut dengan kasih walaupun. Bagaimana kita bisa lakukan itu semuanya? Harus ada S, yaitu harus ada sacrifice. Harus ada pengorbanan. Kalau saudara dibenci orang, dicaci orang, dihina orang, tapi saudara tetap mengasihi dia, satu-satunya cara adalah harus pengorbanan, saudara. Kalau saudara tidak mau berkorban dan saudara dan saya tidak mau berkorban, saudara dan saya tidak bisa melakukan demikian. Dan Yesus sudah lakukan demikian.
dia dicaci maki, dia dihukum, dia ditendang, dia ditempeleng, dia dilakukan diludahi dan sebagainya, bahkan disalibkan di atas kayu salib, mati saudara, dia tetap mengasihi. Bahkan di atas kayu salib dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Jadi saya ringkaskan bahwa Natal itu sebagai berikut. Berita sukacita, joy dari Tuhan Allah, yang mana Ia datang ke dunia menawarkan kehidupan yang kekal, everlasting life, dengan cara menyelamatkan manusia, salvation, melalui kasih yang tanpa syarat, unconditional life, melalui pengorbanannya, sacrifice di atas kayu salib. Itu kasih daripada Tuhan. Dan kasih dari Tuhan itu adalah kasih yang sungguh-sungguh. Bukan kasih hari ini, janji hari ini, besok dibatalin, tidak. Bukan oke hari ini, minggu depan tidak lagi oke, tidak. Bukan lagi waktu dibutuh dipuji-puji, tapi tidak dibutuh dihina-hina, tidak demikian. Kasih daripada Tuhan itu kasih yang sempurna, kasih yang sungguh-sungguh tetap dinamis dalam kehidupan kita. Suatu hari ada seorang tante, dia jalan ke taman, di mana di situ banyak pohon-pohon yang rindang seperti park di sini, di Campbell gitu ya, bagus sekali. Dia jalan sambil menikmati hawa segar udara. Lalu dia melihat ada sepasang muda-mudi sedang pacaran. Ya. Lalu orang yang pacaran, wah, ngomongnya mesra sekali. Yang wanita bertanya, apakah engkau sayang padaku? Dia dengar, dia pasang telinganya dengar. Si pria katakan, aku sayang padamu. Apakah benar kamu sayang padaku? Kata laki-laki, benar. Masa bohong? Kalau enggak, masa saya pacarin engkau? Bagaimana engkau sayang pada saya? Kata wanita itu. Si pria itu mengatakan, wah, sayang saya besar sekali. Tapi bagaimana? Dikalimatkan. Oh, dia katakan, pemuda katakan, saya sayang padamu. A, B, C, D, E, F, G. Apa itu? Gitu? Sampai A, B, C, D, E, F, G. Wah, ini luar biasa. Dia bilang kepada wanita itu, dia bilang demikian. Dia katakan A, B, C, D, E, F, G adalah a boy can do everything for girl. Wah, wanita itu langsung seger gitu ya. Wah, tadinya cemberut, sekarang senyum gitu. Si tante itu dengar. Dia bilang, kurang ajar suamiku. Saya sudah menikah hampir 20 tahun. Dia gak pernah ngomong ABCD pada aku. Ya, kadang-kadang saya gak pernah ngomong, apalagi BCD-nya. Dia bilang, hari ini awas. Kalau dia pulang kerja, saya mau cegat dia. Tanya pertanyaan yang sama seperti pemuda-pemudi tadi. Oh, si tante pulang, cepet-cepet dia mandi, ya. Wah, sisir rambut yang rapi, ganti baju, taruh minyak wangi, bedaan dan sebagainya, sediakan makanan, tunggu suaminya pulang. Tunggu lama macet lagi gitu ya. Ya, akhirnya pulang suaminya. Lalu dia tanya pada suami, hai suamiku, apakah engkau sayang padaku? Ya. Suami bilang, sayang dong. Masa gak sayang? Kalau gak sayang, mengapa saya menikahimu? Apakah benar-benar kamu sayang padaku? Benar katanya. Bagaimana engkau sayang padaku? Suaminya bingung, gimana caranya ngomong gitu ya. Dia bilang, saya sayang padamu. Pokoknya saya sayang padamu. Tapi bagaimana? Suaminya bilang, saya sayang padamu A, B, C, D, F, G, X, I, J, K. Banyak sekali. Dia bilang tadi di taman hanya sampai G, sekarang sampai K. Wah, beda. Apa itu katanya?
Wah, dia katakan luar biasa. Adorable. Wah. Be beautiful. Cute. Delightful. Elegant. Lalu bilang foxy. Dia bilang good. Dia lihat istrinya tuh sekarang kan main iPhone, BlackBerry tambah iPad gitu, ya. Dia bilang kamu itu high technology. Gitu. Wah, ABCDFG lengkap. Tapi istri bilang tadi sisanya masih ada I, masih ada J dan K. Suami bilang tenang, tunggu dulu. I'm just kidding. Kasih daripada Tuhan Yesus bukan just kidding, saudara. Tapi dia kasih sungguh-sungguh. Hari ini katakan dia datang ke dunia mau menyelamatkan kita. Orang yang berdosa diselamatkan, dibebaskan. Maka kunci utama percaya pada dia. Serahkan seluruh hidup kita kepadanya. Tatkala manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kondisi manusia itu semestinya dihukum mati. Koneksi manusia dengan Tuhan terputus. Tidak ada pengharapan lagi. Tapi diam-diam Allah merancangkan rancangan yang indah. Dia merancangkan keselamatan. Dia tidak mau anak-anaknya itu binasa. Lalu dia merancangkan rancangan keselamatan. Dia utus anaknya yang tunggal satu-satunya. Yesus datang ke dunia ini. Yang penuh dengan kasih. Yang sempurna itu. Kasih manusia tidak sempurna. Hari ini dia mengasihi saudara, besok belum tentu. Taruhlah suami istri yang penuh kasih. Tapi ada batasnya. Ada umur yang memisahkan juga gitu. Nah saudara, tapi kasih daripada Tuhan itu sempurna. Inilah yang dikobarkan, yang diproklamirkan pada hari ini. Saya lahir di tengah keluarga yang tidak percaya. Jadi waktu zaman masih kecil, nenek saya sudah mengajarkan tentang konsep Allah yang kadang-kadang bisa jahat. Kencing gak bisa sembarangan tempat. Memang gak boleh sembarangan saudara ya. Tapi kalau engkau sembarang buang air kecil, nanti si dewa itu lewat, kamu bisa kena penyakit loh. Ya. Lalu ada makanan di tengah jalan, jangan sembarang diambil. Kemungkinan yang punya dewa itu. Ada pisang, ada jeruk, ada apa ya. Ya. Sekarang mungkin kalau di sini kalau ada masih menyangkut tradisi itu mungkin ada BlackBerry gitu ya. Nah saudara, konsep yang demikian diajarkan. Lalu saya masuk sekolah Kristen, saya belajar firman Tuhan yang mengajarkan bahwasanya Yesus penuh kasih, yang mengasihi saya walaupun saya berdosa, walaupun saya nakal, walaupun saya jahat, walaupun saya bobrok, dia tetap mengasihi saya. Oh, saya begitu sukacita. Inilah berita sukacita itu. Kalau yang tadi kan berita penuh ketakutan, kita jalan kemana-mana, jangan-jangan saya melangkahi, jangan-jangan saya begini, jangan-jangan begitu. Sehingga kalau sakit perut, langsung pikir, pasti ada apa-apanya dengan itu, dewa-dewanya gitu. Padahal dia makan rujak dengan cabenya 25 gitu. Sakit perut lah dia. Nah saudara yang saya cintai Tuhan Yesus merupakan inti perayaan Natal kita. Ya. Kemarin waktu pemuda merayakan Natal, mereka punya waktu dari jam 7.30 sampai jam 10. Ya. Saudara, saya pikir saya pasti bisa khotbah panjang lebar, tapi hanya 10 menit. Karena macet dari San Francisco datang sini, banyak yang telat, dikurang jadi 8 menit. Jadi khotbahnya 8 menit. Sisanya mereka mau main game. Ya, saya ingin katakan bahwasanya
Perayaan Natal kita bukan main game, ya. Perayaan Natal kita adalah memperingati Yesus lahir ke dunia ini, tapi diubah jadi pemain game. Tapi gak apa-apa, tetap berita sukacita disampaikan. Yang saya mau katakan adalah, mari kita rayakan Natal tuh lihat mana yang paling penting. Di mana Yesus lahir ke dunia ini, itu kasih yang sempurna yang mau diberitakan kepada saudara dan saya pada hari ini. Kalau saudara yang hadir pada hari ini belum mendapatkan atau menerima kabar kesukaan itu dan menerimanya dalam hati saudara, buka hatinya lebar-lebar. Bilang, Yesus datang dalam hidupku. Dan bagi saudara yang sudah percaya kepada Dia, kiranya berita sukacita ini membuat kita tambah semangat, tambah berpengharapan, tambah bersukacita. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Kalau seorang ayah yang jahat, dia bisa memberikan roti kepada anaknya, karena anaknya minta roti, bukan kasihkan ular. Maka seorang Tuhan Allah yang baik, tentunya Dia akan memberikan yang lebih baik daripada itu. Oh saudara, saya yakin semuanya ini, bahwa Tuhan kita itu baik. Benar gak baik saudara Tuhan? Tuhan itu benar-benar baik. Tapi sayang, anak-anaknya yang ngaku kadang-kadang berbuat jahat, saudara. Bukan saudara, ya. Orang lain, saudara. Mari kita berdoa pada Tuhan supaya kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang percaya pada Dia, sungguh-sungguh mau menyampaikan berita sukacita ini juga kepada orang lain. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita mendengar berita sukacita, suatu kabar yang besar, kabar berita yang sangat dahsyat, di mana membuat Raja Herodes juga takut dengan berita tersebut. Karena yang lahir adalah Raja di atas segala raja. Hari ini Dia datang ke dunia ini. Dia mau menyelamatkan kita sekalian. Dia mau memberikan suatu kedamaian buat kita sekalian. Firman Tuhan katakan, hari ini Dia telah lahir bagimu di kota Daud. Hari ini juga Dia lahir dalam hati saya dan saudara, dalam kehidupan saya dan saudara, dalam keluarga saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Berkatilah setiap kami yang telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan. Kadangkala kami karena sibuk dalam pekerjaan, karena lalai dalam banyak hal, membuat kami karena berbagai persoalan, membuat kami kurang mengasihi dan percaya serta yakin padamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna buat kami. Kasih-Mu tidak terbatas. Kasih dari orang-orang dekat dengan kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, siapapun, sanak famili kami, begitu terbatas. Kadang mereka bisa membenci kami Tuhan, kadang mereka bisa jadi musuh kami. Tapi kasih daripadamu, kasih luar biasa, kasih yang memberikan damai sejahtera, kasih yang mengampuni, kasih yang memperdamaikan kami dengan Engkau. Kasih ini juga yang memperdamaikan kami dengan yang lain. Kasih ini juga membuat kami tidak merasa takut Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin lanjutkan kebaktian ini karena pemimpinnya sudah di booking di sana. Untuk mengakhiri kebaktian ini, mari saudara kita lanjutkan kebaktian ini. Kita akan nyanyi nomor 199. Kemudian pada bait kedua, petugas persembahan saya undang ke depan. Hari ini ada persembahan 2 kali. Kantong yang merah itu untuk General Fund, kantong yang berwarna hijau untuk pelayanan misi. Dan juga kalau saudara ada
Oh, yang hijau General Fund, yang merah misi. Kalau saudara juga terbeban untuk mendukung persembahan untuk Natal, silakan saudara isi dalam amplop tersebut yang sudah tersedia. Saya mengajak kita melihat nomor 199. Jaminan mulia dengan kasih yang pasti tersebut. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus.